I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. DJ Komang Remix. Assalamualaikum, siang Pak. Siang, Mohon maaf ya, mengganggu aktivitasnya. nggih, Kita dari SMA Negeri 1 Pamekasan mau wawancara Pak nggih, boleh? tentang kenakalan remaja. Oke, Biasanya kenakalan remaja yang sering terjadi apa Pak? perkelahian, terus kemudian Balap liar, ngeblong, suka ngeblong, terus kemudian lagi balap liar, nggih, ada 3. Oke, apa lagi? tindakan itu masih di batas pelajaran apa? Itu batas kewajaran, karena dari dulu sampai sekarang itu perbuatan seperti itu wajar. Tetapi ada tapinya. Karena sekarang sistemnya sudah mulai berubah, sudah mulai beralih. Kan sekarang menjadi teknologi sekarang, gitu. Beralih kemana? Ke Android, ya. Sifatnya seperti itu. Di mana lokasi sering ditemukan tindakan kedisiplinan? Sering ditemukan adalah di jalan raya. Bener enggak? Enggak pakai helm. Itu sering ditemukan ketidakdisiplinan anak-anak itu, ya. Yang kedua, banyak yang nongkrong di warung kopi. Ya. Terus kemudian ada lagi di sekolah yang tidak masuk, itu kan ditemukan di situ. Kalau boncengan melebihi 2 orang itu bisa? Tidak boleh. Kita harus sesuai dengan undang-undang lalu lintas, itu minimal punya 1 di belakang, ya, tidak boleh 2. Kenakalan remaja yang bisa terjadi di luar jam pelajaran apa? Biasanya banyak yang terjadi di luar jam pelajaran. Itu biasanya yang sering terjadi di kelas meeting. Kenapa? Karena dia nggak ada jam pelajaran dan bisa direncanakan, gitu. Oke? Apakah tindakan yang dilakukan oleh remaja pernah merusak fasilitas? Ada pernah. Dulu ada coret-coret tembok. Yang sering itu coret-coret tembok. Terus kemudian fasilitas umum yang terjadi kalau berkelahian itu kan nggak memperhatikan orang lain. Biasanya seadanya di situ. Pokoknya bisa merusak di situ semuanya. Kasus-kasus apa yang paling sering ditangani oleh pihak kepolisian? Kasus yang sering ditangani adalah yang pertama tuh perkelahian. Yang kedua adalah hamil di luar nikah. Untuk mengatasinya gimana Pak? Kenakalan remaja. Kan kita selaku kepolisian diundang ke sekolahan untuk apa? Memberikan gambaran kepada anak-anak supaya jangan sampai kamu melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu ada contohnya, gitu. Bagaimana proses penertiban di tempat-tempat umum agar tidak mengganggu masyarakat? Penertibannya ya kita mengadakan operasi. Kalau kita ini operasi bersama-sama dengan warga masyarakat, atau kita bersama Satpol PP, atau ini bisa menertibkannya seperti itu. Dampak konflik untuk pihak kepolisian untuk mengatasi kenakalan remaja. Konflik dampaknya ya akan dibully memang. Kalau kenakalan itu terjadi, pada bahasanya ibaratnya gini, kalau terjadi
yang tadi hamil di luar nikah akan dibully enggak karena teman-temannya? Akan dibully pasti, ya kan? Dampak sosialnya bagaimana? Ya kita dia melanjutkan sekolahnya di rumah biasanya. Dampak sosialnya, seandainya seperti itu. Ada seandainya perkelahian itu, kalau dia bisa diselesaikan ya diselesaikan. Kalau enggak, biasanya ya kita selaku kepolisian mengambil langkah berkoordinasi dengan pihak dari dinas, biasanya seperti itu. Pelaku kenakalan remaja biasanya lebih sering dilakukan SMP. Kalau SMP, tapi dia masa-masa untuk mencari jati diri. Kalau SMA itu sudah mulai berubah. Dampak sosial kenakalannya sudah mulai berubah. Perkelahian sudah antar geng, biasanya kan seperti itu. Masalah apa yang sering terjadi setelah konflik itu terjadi? Ya biasanya dari pihak kepolisian bagaimana merahasiakan sesuatu itu, konfliknya pada bahasanya kok dia bisa dibina, ya dibina. Yang sering biasanya setelah mana Pak? Yang berurusan dengan kepolisian? Kemarin itu SMP 1 Pamutan. Terus yang kemudian selama saya di sini dulu ada di SMA, tapi juga bisa diselesaikan. Cara mencegah Pak? Kita selalu berkoordinasi dengan sekolah atau guru BP. Apa ada penurunan pelanggaran dari tahun ke tahun? Kalau sekarang kan sudah nggak zamannya lagi, karena zamannya sudah beralih ke teknologi, gitu. Seperti itu. Ya kalau nggak sifatnya yang banyak adalah ini Mbak, antar PS atau PSAT atau apa itu, perkelahian antar ini loh, geng gitu biasanya. Makin kerjasama kerja kepolisian sama Sekolah. sekolahnya. Kalau kerjasama di pihak kita diminta untuk memberikan undang-undang yang mengatur tentang kenakalan remaja, terus kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Memang sudah ada MOU antara kita sama sekolahan. Biasanya sanksinya itu berapa Pak? Biasanya pihak sekolah menyerahkan ke kita atau pihak sekolah bisa menyelesaikan sendiri permasalahan itu. Jadi pelajar juga bisa ditahan gitu? Bisa, pelajar bisa ditahan asalkan itu kenakalannya yang sudah melampaui batas kewajaran. Seperti tadi hamil di luar nikah, itu kan kalau dilaporkan orang tuanya bisa. Terus kemudian penganiayaan berat seperti sudah menggunakan alat itu, ya bendu, ya celurit, ya apa itu bisa penganiayaan berat itu. Iya Pak, Ya. terima Ya. kasih atas santunya gitu. Oke, ya. Infonya bermanfaat. Ya, amin, bermanfaat semuanya. Makanya pesan adik-adik, belajarlah yang rajin, jangan sampai pokoknya apa yang dikatakan ibu guru, bapak guru di sekolah itu penting. Jangan sampai kita tidak memperhatikan. Perhatikan orang lain kalau kita mau diperhatikan orang. Peduli terhadap lingkungan, kalau kita pasti akan dipeduli orang lain. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya atas bingkisannya. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Yang penting ini bermanfaat untuk jenengan semuanya. Salam buat Bapak Ibu yang sekolahan. Di sini bukan bisa untuk menggurui Bapak Ibu di sekolahan, bukan, tetapi sifatnya di sini penegakan hukum. Siapa yang salah, yang pasti akan ditindak. Itu tak tahan sama. Saya tidak membedakan. Wah, pilih kasih, enggak. Kalau hukum sudah berbicara, biarpun anak, biarpun apa, sebenarnya ya kita nangis sih dalam hati kita, tapi kita harus profesional. Kan itu profesional presisi, ya kan?